Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Reza akan melaporkan laporan praktikum warung makan Bude Sri yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Abdillah, dan Reza Hakiki. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Reza Hakiki. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang pokok pembahasan. Ada profil perusahaan dan pemasaran, tabulasi kepuasan konsumen, analisis SWOT, strategi pengembangan, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada profil warung makan Bude Sri. Warung makan Bude Sri ini berdiri karena adanya seseorang yang mengajak Bude Sri membuka usaha dan akan memodali Bude Sri dengan sistem bagi hasil 50-50. Sebelumnya memang Bude Sri ini mempunyai keinginan untuk membuka warung makan. Dalam menjalin kerjasama, kepercayaan merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam berbisnis. Bulan April 2014, mereka ingin memulai membuka warung makan di depan UMY, namun kerjasama itu hanya berjalan selama 5 bulan karena orang yang memberi modal selalu mengambil uangnya setiap bulan. Padahal dalam perjanjian uang diambil setahun sekali dengan persentase 50-50. Namun, pada tiap bulan pemasukan bersih kurang lebih 1 juta dan Bude Sri hanya diberi Rp300.000. September 2014 kerjasama mereka berakhir. Karena sudah memiliki pelanggan yang cukup banyak, pada bulan Oktober 2014, Bude Sri mencari tempat untuk membuka warung makan kembali dengan 2 orang mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kedua mahasiswi itu ikut menanam modal dengan perjanjian Bude Sri 60% dan masing-masing mahasiswa 12%. Namun, mahasiswa tersebut bebas makan setiap hari. Warung itu hanya dikelola oleh Bude Sri dan suaminya karena sudah memiliki pengalaman cukup banyak dalam bidang tersebut. Kerjasama Bude Sri dan 2 mahasiswi itu berakhir pada 2016 karena 2 mahasiswi tersebut sudah lulus. Kemudian warung Bude Sri ini masih berjalan sampai sekarang dengan tidak memiliki kerjasama dengan siapapun. Dan kini warung makan Bude Sri ini selalu ramai, bahkan biasanya jam 3 sore saja sudah habis. Lokasi warung makan Bude Sri ini bertempat di RT 7 Taman Tirto, Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, belakang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pemilihan lokasi di dekat kampus karena target sasaran konsumennya yaitu mahasiswa, dan pemilihan lokasi ini di dekat gerbang selatan UMY karena melihat peluang usaha yang lebih besar. Next. Ya, selanjutnya pada manajemen pemasaran warung makan Bude Sri. Yang pertama terdapat bauran produk, yang kedua bauran tempat, yang ketiga bauran harga, dan yang terakhir bauran promosi. Yang pertama yaitu bauran produk. Bauran produk adalah kumpulan semua produk dan barang yang ditawarkan untuk dijual kepada konsumen. Dalam usaha warung Bude Sri menerapkan sistem pergantian lauk setiap harinya, yang bertujuan agar konsumen tidak merasa bosan dengan lauk makanan yang ada di warung tersebut, serta konsumen bisa memilih menu makanan yang beragam. Berikut menu dari warung makan Bude Sri. Yang pertama yaitu sayur sop, ada sayur sop, sayur kikil, bihun goreng, perkedel kentang, ayam goreng, ikan bandeng, presto goreng, tempe, tahu, dan lain-lain. Oke, yang kedua yaitu ada bauran tempat. Warung makan Bude Sri bertempat di lokasi yang dekat dengan UMY, sehingga hal tersebut memudahkan diakses oleh calon pembeli, terutama anak kos. Yang ketiga yaitu bauran harga. Biasanya Bude Sri membandrol harga makanan yang sudah matang antara 3.000 sampai 5.000 dan ayam dengan harga 5.000. Jika harga bahan baku di pasaran sedang naik, maka Bude Sri biasanya mengurangi jumlah porsi atau takaran lauknya. Biasanya yang terakhir yaitu bauran promosi. Dalam melakukan promosi warung dagangannya, Bude Sri tidak mau ambil pusing, hanya dengan mulut ke mulut antara mahasiswa yang satu dengan yang lain.
Misalnya ada mahasiswa yang membeli makanan di warung Budesri, akan menyarankan temannya untuk membeli di situ, karena makanannya enak dan memiliki harga yang terjangkau untuk anak kos. Oke, yang selanjutnya yaitu ada hasil tabulasi. Yang pertama yaitu ada kriteria makanan. Yang pertama yaitu ada rasa dengan jumlah 49 dan rata-rata 4,8. Kesimpulannya rasa makanannya enak. Yang kedua yaitu higienitas makanan dengan perolehan jumlah 50 dan rata-rata 4,16. Yang kesimpulannya puas. Yang ketiga yaitu kesegarannya dengan jumlah 49 dan dengan rata-rata 4,8, kesimpulan puas. Lalu penyajian dengan jumlah 50, rata-rata 4,16, kesimpulan puas. Dan variasi serta harga yaitu jumlahnya sama 50 dan rata-ratanya sama 4,16, kesimpulan puas. Jadi rata-rata tanggapan konsumen terhadap makanan Budesri yaitu 4,13 dengan kesimpulan puas. Yang kedua yaitu kriteria minuman. Dengan rasa jumlahnya 45, rata-ratanya 3,75, kesimpulan puas. Higienis dengan jumlah 49 dan rata-rata 4,8, kesimpulan puas. Kesegaran minuman dengan jumlah 48, rata-ratanya 4, kesimpulan puas. Penyajian juga 40, 3,33, kesimpulan puas. Dan selanjutnya begitu, dengan rata-rata tanggapan konsumen terhadap minuman warung makan Budesri yaitu 3,85, kesimpulannya puas. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu ada kriteria karyawan. Yang pertama ada kerapian, yaitu dengan jumlah 40, rata-rata 3,33, dan kesimpulan puas. Keramahan dengan jumlah 55, rata-rata 4,58, dengan kesimpulan sangat puas. Kecepatan pesanan dengan jumlah 51, rata-rata 4,25%, dan kesimpulan sangat puas. Rata-rata tanggapan konsumen terhadap karyawan yaitu 4,05. Kemudian ada kriteria tempat. Yang pertama, kebersihan ruangan dengan jumlah 50, rata-rata 4,16, kesimpulan puas. Kedua, desain ruangan, jumlah 49, rata-rata 4,08, kesimpulan puas. Tiga, ada suasana ruangan dengan jumlah 46, rata-rata 3,83, kesimpulan puas. Lokasi rumah makan dengan jumlah 55, rata-rata 4,58, kesimpulan puas. Kebersihan peralatan jumlah 46, rata-rata 3,83, kesimpulan puas. Rata-rata tanggapan konsumen terhadap tempat yaitu 4,1 dan kesimpulan puas. Yang selanjutnya ada kriteria area parkir. Yang pertama ada luas. Dengan luas memiliki nilai dengan jumlah 50, rata-rata 4,16, dan kesimpulan puas. Keramahan petugas kebersihan. Keramahan petugas ada jumlah 41, rata-rata 3,41, kesimpulan puas. Kebersihan jumlah 43, rata-rata 3,58, kesimpulan puas. Cepat tanggap jumlah 47, rata-rata 3,91, kesimpulan puas. Rata-rata tanggapan konsumen terhadap area parkir warung makan Budesri ini yaitu 3,76, yang kesimpulan puas. Ya, selanjutnya, slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Kekuatan dari WM Budesri ini, yang pertama memiliki banyak varian menu masakan. Yang kedua adanya manajemen usaha dan struktur organisasi.
Dan yang ketiga adalah keramahan dan kerapian karyawan yang sangat baik terhadap konsumen. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada peningkatan kebersihan ruang dan peralatan, kurangnya kecepatan penyajian, dan tidak adanya petugas parkir. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama ada harganya yang murah, langganan para mahasiswa, lokasi yang strategis, dan lingkungan yang ramai dan nyaman. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Persaingan dengan pedagang lainnya, naiknya harga bahan baku setiap saat, selera konsumen yang berubah, dan laku atau tidak lakunya masakan bergantung pada aktivitas kampus. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Abdullah. Silakan. Oke, yaitu yang selanjutnya yaitu strategi pengembangan. Yang pertama ada peningkatan kinerja karyawan dalam penyajian pesanan, yang kedua ada peningkatan kebersihan, yang ketiga ada perbaikan manajemen. Oke, yang pertama yaitu peningkatan kinerja karyawan dalam penyajian pesanan. Dari kuesioner yang kami dapat, ada beberapa responden yang mengeluh mengenai pengantara pesanan yang lama. Hal tersebut membuat konsumen menjadi jenuh, maka kinerja karyawan perlu ditingkatkan lagi. Solusi lain yaitu memberi pelatihan karyawan sehingga penyajian pun dapat lebih cepat. Lalu konsumen pun merasa sangat puas. Yang kedua yaitu peningkatan kebersihan. Ingat kembali bahwa kebersihan adalah faktor penting usaha kuliner. Maka kebersihan tempat usaha tersebut harus benar-benar dijaga. Tidak hanya kebersihan tempat, tetapi dari peralatan makan yang dipakai oleh konsumen juga harus dijaga kebersihannya. Oke, yang terakhir yaitu ada perbaikan manajemen. Jika kegiatan kampus diliburkan, maka rumah makan Budesri juga ikut sepi pengunjung. Maka dari itu, adanya koordinasi atau hubungan yang baik antara owner dengan konsumen. Agar ketika kegiatan kampus libur, maka rumah makan tersebut tidak akan buka terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Warung makan Budesri berdiri pada April 2014 bertempat di belakang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta karena tempat tersebut strategis dan banyak konsumen dari kalangan mahasiswa. Respon mereka terhadap warung makan Budesri rata-rata menyukai menu yang disediakan. Oke, yang terakhir yaitu saran. Dari segi kecepatan pelayanan perlu ditingkatkan lagi agar konsumen merasa puas dengan warung makan Budesri tersebut. Oke. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.